Informasi berikutnya, pemirsa, pegawai Kementerian Luar Negeri berinisial ADP tewas mengenaskan di kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Misteri tewasnya pria 39 tahun itu masih menjadi teka-teki. Meski kematian ADP tidak wajar, polisi masih belum bisa memastikan apakah korban tewas akibat dibunuh atau disebabkan oleh faktor lainnya. Kapolsek Menteng, Komisaris Reza Rahandi menyampaikan masih menyelidiki kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini. Pihak kepolisian pun sudah mengamankan kamera pengawas atau CCTV dan sidik jari di lokasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi tewasnya seorang diplomat di sebuah kamar kos, sudah ada jurnalis Berita 1 Ihsan Ali dan juru kamera Hidayat Syarif di sana. Ihsan, selamat siang. Yang terbaru kabarnya polisi tengah menelusuri jejak rekaman CCTV begitu ya. Sejauh ini bagaimana pemeriksaan tersebut di TKP yang Anda lihat? Ya, selamat siang Said dan pemirsa Berita 1. Diplomat muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP 39 tahun ini tewas tragis di Indekos Gondia di Jalan Gondang Dia Kecil di Jakarta Pusat, dan kami coba menggambarkan kepada Anda bagaimana kondisi atau suasana Indekos. Dan saat ini memang pihak kepolisian dari sektor Menteng juga telah mengamankan CCTV dan sidik jari, dan bisa diperlihatkan kepada Anda pemirsa Berita 1 oleh juru kamera Hidayat Syarif untuk masuk ke Indekos Gondia ini memang ada dua pintu. Untuk pintu yang di sebelah kanan ini dikhususkan kepada mereka yang menyewa indekos untuk keluarga. Jadi disediakan ada 4 CCTV yang terpasang selama 24 jam. Sementara untuk di sisi kirinya ini merupakan kategori bagi penyewa yang single atau tidak berumah tangga. Ada sebuah CCTV yang dipasang, tentunya ini beroperasi selama 24 jam. Selain 2 CCTV di pintu masuk, ada CCTV yang dipasang atau yang diamankan, yakni di salah satu kedai toko elektrik di belakang saya yang telah diamankan dan masih diselidiki oleh pihak dari kepolisian sektor Menteng. Dan untuk CCTV, totalnya untuk di luar sendiri ada setidaknya 5 CCTV. Kemudian saya ingin menggambarkan kepada Anda untuk akses pintu masuk di Indekos Gondia di Gondang Dia Kecil ini, khusus bagi penghuni kos ini, akses masuk hanya digunakan menggunakan kartu akses. Jadi ketika kita tidak mempunyai kartu akses, kita tidak bisa masuk untuk masuk ke dalam. Dan ini semua dari penghuni kos ini memegang kartu akses dan dibuka selama 24 jam. Sementara untuk gerbang Indekos sendiri ini ditutup pukul 10 malam. Namun apabila penghuni kos sendiri ini pulang lebih malam di atas jam 10, penghuni kos ini memegang kunci gembok dari gerbang. Jadi dimungkinkan selama 24 jam penghuni kos yang tinggal di Indekos ini bisa keluar masuk tanpa harus izin ke penjaga kos. Dan bisa diperlihatkan di hadapan Anda ini merupakan TKP, dan saat ini memang tidak diperkenankan untuk masuk ke depan pintu kamar 105 tempat tewasnya dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP. Terlihat ada atau masih terpasang garis polisi yang dipasang, dan tentunya juga pihak kepolisian selain mengamankan CCTV juga termasuk sidik jari yang menempel atau mengikat dari kepala korban, karena saat ditemukan korban ini dalam posisi tidur, dan dari kepala korban ini diikat lakban berwarna kuning, dan ketika penjaga kos ingin mendobrak ini pintunya terkunci dari dalam. Jadi pihak kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikan apakah korban ini dibunuh atau bunuh diri, masih terus dilakukan penyidikan. Dan total sudah ada 3 orang saksi yang dimintai keterangan, yakni penjaga kos, pemilik kos, dan juga saudara dari korban ADP atau diplomat Kementerian Luar Negeri. Kami masih menantikan karena ini merupakan misteri yang harus dipecahkan karena korban sendiri tewasnya tidak wajar, dan kami juga masih menantikan penyelidikan khususnya dari pihak kepolisian sektor Menteng. Sementara itu, Said, kembali ke Anda. Baik, Ihsan, kalau suasana di sana seperti apa saat ini? Apakah berlangsung normal saja seperti biasa, atau adakah pembatasan yang tertentu karena proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya,
Untuk suasana saat ini memang didominasi oleh puluhan wartawan yang memang sedianya menunggu dari pihak Polsek Menteng, namun juga tadi ada satu petugas ataupun personil dari Babin Kamtipmas yang siap siaga, dan kami tadi juga sempat menghubungi dari Kapolsek Menteng bahwa memang sedianya pihak dari kepolisian sektor Menteng maupun dari tim Inafis Polri akan mengecek lokasi, namun belum bisa dipastikan kapan tiba dari kepolisian sektor Menteng maupun dari tim Inafis Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Said. Baik Ihsan, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, Ihsan Ali dan juga juru kamera Hidayat Syarif. Terima kasih, selamat kembali bertugas.